Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam diri, nama saya Muhammad Febianto dari media Kekinian Viral Bekasi. Ingin berbincang dengan Bapak Kolonel Ahmad Riko Ricardo Sirait, Kodim 0507. Nah, gimana Pak? Selamat siang Mas Fatwa, apa kabar? Baik Pak. Bapak gimana Pak? Baik. Pak Riko. Makasih ya udah datang ke Kodim. Makasih. Ya Pak. Ini Pak Riko, ada nggak Pak awal perjalanan dinas di institusi TNI Pak? Bisa dijawab Pak awal. Baik. Gimana Pak? Saya berdinas di TNI semenjak tahun 2001. Setelah saya lulus pendidikan pertama, saya ditempatkan di Pusimpur namanya, Pusat Simulasi Tempur, di bawah Kodiklat TNI Angkatan Darat. Kemudian tahun 2004 saya berdinas sebagai perwira pertama di Batalion Armet 9 Pasopati. Posisinya di Sadang, Purwakarta. Sampai saya lulus di Kelapa itu tahun 2011. Setelah 2011 saya pindah lagi ke Pusat Kesenjataan Artileri Medan sebagai kepala seksi waktu itu di sana. Kemudian sempat berdinas sebentar di Mabesat selaku Pabanda di personil Angkatan Darat. Baru saya diberikan kesempatan untuk sesko. Saya sesko di Australia tahun 2015, sekaligus mengambil S2 saya. Pulang dari Australia, saya berdinas di Dinas Penerangan Angkatan Darat selaku kepala bagian penulisan strategis. Jadi membuat tulisan-tulisan kaitannya dengan sambutan, kaitannya dengan notulen untuk pimpinan Angkatan Darat. Kemudian di situ setelah dari Kabak Listra saya menjadi Komandan Batalion Armet 1 Roket adanya di Malang selama 2 tahun, dan tahun 2018 saya menjadi Komandan Kodim di Cilegon. Dandim 0623 Cilegon di Banten ya. Selama 2 tahun sampai tahun 2020. Setelah Dandim saya menjadi staf sekretaris pribadi Kasat tahun 2020. Setelah itu menjadi Kasrem 182 Jasiraunim di Papua Barat, tepatnya di kota Fakfak, selama setahun. Setelah itu saya masuk lagi ke Dispenat lagi, ke Dinas Penerangan Angkatan Darat sebagai kepala bagian peliputan. Jadi ya yang menyiapkan rekaman, kemudian menyiapkan peliputan kamera untuk pimpinan Angkatan Darat mulai dari Kasat sampai para asistennya. Kemudian selama beberapa bulan kemudian saya menjadi kepala sub Dinas Penerangan Media Online. Naik pangkat sebagai kolonel di sana sampai menjadi Kasubdis Penerangan khusus juga yang ngurusin podcast, ngurusin media sosialnya TNI Angkatan Darat. Nah, dari sana bulan Juli kemarin tahun 2023 saya diberikan amanah untuk menjadi Komandan Kodim 0507 Bekasi. Nah, di sini saya sekarang bersama tim dari Viral Bekasi. Oh iya. Gimana Bang Riko? Kalau hobi apa sih? Hobi saya ya rata-rata kalau tentara hobinya olahraga ya. Futsal saya lebih cenderung basket. Wah, sama. Saya pemain basket dulu waktu SMA, kuliah. Saya hobinya basket. Kemudian setelah kesini, saya menyenangi lebih olahraga yang sifatnya jogging, fitness, supaya menjaga kebugaran tubuh kita.
Pak Sigit ini Pak, memang cita-cita Bapak dari kecil memang ingin jadi ini Pak, tentara gitu. Kalau dibilang dari kecil, mungkin terinspirasinya waktu saya umur 5 tahun ya. Saya itu sebenarnya pengen jadi pilot waktu itu. Oh, pilot. Namun sepanjang perjalanan sekolah, mulai SD, SMP, SMA, mengarahnya lebih cenderung, wah ini kayaknya lebih cocok jadi militer ini, TNI Angkatan Darat maksudnya. Ngelihat berapa profil, berapa figur yang kebetulan waktu saya SMA datang ya ke kampus. Saya sekolahnya di SMA Taruna Nusantara tahun 94 sampai 97 tuh sering melihat figur-figur pimpinan TNI itu membuat saya tuh ingin juga berkecimpung, ingin juga memiliki profesi sebagai TNI. Apa fungsi pokok dan peran Pak Kodim 05007 dalam menjaga pertahanan teritorial di stabilitas di Kota Bekasi Pak? Saya selaku Komandan Kodim Ya. 0507 Bekasi Ya. memiliki tugas untuk pembinaan teritorial namanya. Jadi di jajaran TNI Angkatan Darat, tugas pokok Komando Kewilayahan setingkat mulai dari Kodam, Korem, kemudian Kodim, Ya. dan yang paling bawah itu Koramil di level kecamatan. Ya. Sedangkan untuk personil yang paling bawah itu di level Babinsa. Kita melakukan pembinaan teritorial, yaitu upaya untuk melakukan pekerjaan yang kaitannya dengan memberikan ruang, alat, dan kondisi juang supaya wilayah yang kita bina itu bisa menjadi tempat, bisa menjadi sumber daya yang paling siap dalam masa-masa kontingensi. Yang dimaksud dengan kontingensi itu seperti perang, ya, seperti sedang ada bencana. Nah, kita menyiapkan ruangnya, menyiapkan alatnya, menyiapkan kondisinya. Nah, kalau dibilang ruang itu berarti geografinya. Dibilang alat berarti demografinya, keadaan masyarakatnya. Dan kondisi berarti kondisi sosialnya. Seperti apa kondisi sosial di wilayah itu yang kita bina. Baik mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai pertahanan. Itu yang kita lakukan pembinaan. Nah, hal-hal itu yang menjadi tugas pokok kita sebagai unsur Komando Kewilayahan. Gitu, Mas. Oh iya. Kalau tugas dan peran Babinsa itu dalam menjaga stabilitas keamanan dan sosial di masyarakat? Kalau Babinsa sendiri itu unsur terkecil. Itu adalah kepanjangan tangan dari TNI Angkatan Darat, ya. Tadi yang saya sampaikan, Kodam, kemudian ke Korem, Kodim, dan Koramil. Yang pelaku di lapangan, yang turun langsung di lapangan dalam hal ini adalah Babinsa. Mereka yang melakukan pembinaan di wilayah masing-masing. Khusus Kota Bekasi, satu kelurahan itu ada 3 orang Babinsa rata-rata. Nah, kalau di wilayah seperti kabupaten dan sebagainya itu kan desa yang dibina. Tapi kalau kota, kita kelurahan lah. Nah, kebetulan di Bekasi ini ada 56 kelurahan, sehingga total Babinsa saya itu sekarang 162 orang. Total Babinsa. Mereka melakukan pembinaan tadi yang saya sampaikan. Membantu masyarakat, ada kegiatan program-program kegiatan yang memang dari komando atas ya, yang sudah dilakukan seperti pembinaan kaitannya dengan komunikasi sosial, pembinaan kesehatan, ada KBKes, kemudian ada ketahanan pangan, termasuk sekarang petunjuk dari pimpinan Angkatan Darat, kita melakukan pengecekan atau menginventarisir masyarakat yang terkena stunting, anak-anak kecil, balita khususnya ya, terkena stunting. Dan yang saat ini yang sedang sering kita lakukan lebih cenderung kepada ketahanan pangan.
Karena seperti yang kita ketahui di pasar ya, harga cabai aja naik. Ya, belum lagi masa-masa yang lainnya. Nah, itu salah satu upaya kita untuk berperan serta untuk membantu masyarakat di sekeliling kita. Ya. Kalau program Kodim 0507 Pak di Bekasi dalam menjaga keamanan dan situasi kondusif di masyarakat menjelang pemilu 2024 ini benar Pak? Pentahapan pemilu 2024 ini kan sudah dimulai ya. Sudah dimulai sejak bulan Februari yang lalu. Sekarang sudah masuk dalam penetapan capres dan cawapres sudah dilakukan, termasuk legislatif sudah dilakukan. Kami digunakan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Salah satunya adalah membantu tugas pemerintahan daerah dan membantu kepolisian Republik Indonesia. Itu salah satu tugas pokok TNI di bidang OMSP atau Operasi Militer Selain Perang. Nah, kami dilibatkan kaitannya dengan menciptakan situasi yang kondusif, yang aman. Dibilang kaitannya dengan pemilu itu kan pesta demokrasi ya. Kalau dibilang pesta seharusnya memang kondisinya adalah masyarakat merasakan kemerdekaannya lah sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa yang merdeka untuk bisa memilih siapa calon pimpinan Republik ini dalam 5 tahun berikutnya. Demikian pula memilih legislatifnya dan mungkin nanti setelah pelaksanaan bulan Februari akan diikuti juga dengan pilkada. Nah, kita di situ juga sudah diminta oleh pemerintah Kota Bekasi untuk melaksanakan pengamanan pilkada nantinya. Pelaksanaan kemungkinan antara bulan September sampai November tahun depan. Nah, itu tugas kita, tugas Kodim secara program kegiatan dan anggaran yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat, pada negara. Kalau bagaimana menurut Pak Dandim langkah-langkah Kodim 0507 dalam menghadapi era informasi dan digital saat ini Pak? Baik, beberapa langkah yang sudah saya kerjakan semenjak saya menjabat di bulan Juli 2023 ini, saya melakukan coffee morning dengan media. Saya melakukan kegiatan-kegiatan komunikasi sosial dengan beberapa tokoh masyarakat, dengan termasuk Forkopimda, termasuk SKPD. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan batin yang baik. Komunikasi itu kan penting. Bisa mudah diucapkan, tetapi kalau tidak dilakukan, terkadang ketika situasinya sudah berbeda, maksudnya dalam situasi yang mungkin sudah panas, kemudian sudah kaitannya dengan demonstrasi, dengan hal-hal yang sudah eskalasinya meningkat, mungkin akan berbeda. Ketika itu dilakukan sejak dini, sudah dilakukan sejak awal bersama dengan seluruh komponen masyarakat. Nah, upaya-upaya ini tujuannya apa? Khususnya dengan media, saya lakukan coffee morning, saya lakukan hubungan kerjasama, termasuk seringnya interaksi dengan media, supaya media juga menjadi benteng NKRI. Saya sampaikan media itu benteng NKRI kenapa? Karena harus memberikan informasi yang aktual, informasi yang sehat, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak sembarang memberikan informasi yang mungkin belum dibenarkan oleh sumber lainnya, atau mungkin dari informasi yang tidak dapat dipercaya, yang sifatnya hoax. Nah, medialah salah satu benteng yang bisa menjaga pengaruh informasi yang salah oleh masyarakat. Nah, upaya saling komunikasi, saling berinteraksi itu dengan harapan ke depannya media juga bisa menjadi corong, menjadi sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena ketika kaitannya dengan media sosial, dengan hal-hal yang sifatnya bebas, ya, saya sampaikan ini media sosial ya, bukan media online. Media sosial, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok,
Twitter, Facebook dan sebagainya, itu media sosial, itu siapapun bisa menyampaikan informasi yang mungkin faktanya cuma 20 atau 30%, opininya salah dan mengakibatkan konflik, menyebabkan perpecahan, menyebabkan timbulnya isu SARA. Hal ini yang harus bisa kita counter, kita jaga, khususnya di Kota Bekasi ini dengan bersama-sama unsur media, unsur pers, unsur PWI, termasuk dinas komunikasi yang ada di Pemkot dan yang ada di Humasnya Polri, Polres. Saya upayakan ini supaya sinergi, supaya masyarakat tidak sampai mengalami disinformasi, tidak sampai mengalami, wah kenapa ya kok ada informasi gini yang dipercaya, yang dijadikan panutan, ternyata diem-diem saja. Nah, disitulah peran kita untuk membantu memberikan informasi yang benar. Jangan sampai informasi yang salah, bola liar, akhirnya menimbulkan permasalahan, menimbulkan persengketaan. Itu yang kita cegah, Bagaimana Pak sinergi Kodim 0507 Pak? Bekasi dengan institusi Polres Kota Bekasi dan Pemkot Bekasi dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat di Kota Bekasi ini Pak. Sinergi Kodim, Polres dan Pemkot Bekasi sangat kuat Pak. Di era Pak Wali Kota, Pak Tri waktu itu, sampai sekarang di eranya Pak PJ Gani, Pak Raden Gani, kami sangat kuat. Karena saya mempercayai bahwa ketika pimpinan daerah itu saling support, saling mendukung, di situ masyarakat akan merasakan ketentraman. Di situ masyarakat akan merasakan keyakinan bahwa wilayahnya, tempat mereka tinggal, tempat mereka bekerja itu dalam kondisi yang stabil. Ya, demikian pula dengan Kapolres. Kapolres ini kakak kelas saya. Beliau satu SMA sama saya. Jadi hubungannya, saya bilang sama Kapolres, Bang, udah pokoknya kalau kita tiap hari main bola bareng, apel bareng, kalau ada pengamanan bola kita kelihatan bareng, saya yakin seluruh jajaran kita pasti akan akrab, pasti akan saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Kita tunjukkan itu supaya Kota Bekasi ini kondusif. Nah, di situ masyarakat pun melihat bahwa yang dilakukan pada level pimpinan daerah, yang dilakukan oleh institusi-institusi aparatur pemerintahan, pasti akan mendapatkan perhatian publik, perhatian media. Wah, sekarang antar institusi sangat-sangat kuat, sangat-sangat solid. Pasti pemerintahan akan berjalan dengan baik. Karena setiap institusi pasti punya kekurangan dan kelemahan. Contoh, misalnya terjadi bencana banjir, ya. TNI secara sumber daya manusia, wah kita terlatih, siap digerakkan. Tapi ketika kaitannya dengan logistik, ya mau nggak mau kita harus bersandar pada Pemkot, dalam hal ini BPBD. Ketika kaitannya dengan bagaimana mengamankan ketertiban masyarakat, ya harus ada polisi di situ yang juga menjaga kampungnya, misalnya harus dievakuasi. Nggak mungkin hanya kita sendiri, harus ada saling keterkaitan, saling keterikatan. Nah, ketika itu terjalin dengan baik di unsur pimpinan, komunikasi kita itu bukan hanya komunikasi yang formal, pasti akan menimbulkan kemudahan, akses, kemudahan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Itu yang saya pegang dan saya yakini Kota Bekasi ini sangat solid. Kalau dibilang level pimpinan daerah, baik itu pemerintahan kota, ya, Polresnya, Kodimnya, termasuk kejaksaan, ya, di sini ada kejaksaan dan pengadilan negeri. Kami sering kumpul bukan hanya pada saat acara-acara protokoler saja, tapi sekedar ngopi, sekedar berbincang-bincang. Itu yang membuat bonding satu dengan yang lainnya menjadi saling pengertiannya baik. Kalau menurut Pak Dandim, apa tantangan Kodim 0507 ini Pak? Bekasi kedepannya dalam menjaga pertahanan teritorial dan stabilitas sosial
baik dari ancaman dalam negeri atau negara asing terhadap kedaulatan NKRI, Pak? Secara lokal ya, secara wilayah Kota Bekasi pada intinya situasi aman, kondusif. Namun yang kita antisipasi ada beberapa potensi kerawanan lah, potensi yang bisa dibilang menjadi celah untuk terjadinya permasalahan ke depannya. Salah satunya yang sedang marak saat ini adalah terjadinya konflik antara Israel dengan Hamas atau Palestina yang ada di Timur Tengah. Hal ini seringkali menimbulkan persepsi yang salah bagi masyarakat. Ya, nah saya, TNI, Polri, Pemkot itu pun sering melakukan komunikasi sosial dengan masyarakat, dengan ormas, dengan ya sekolah, guru, siswa, untuk memberikan pemahaman apa yang terjadi di luar itu jangan sampai menjadi konflik kita di dalam. Di dalam itu bukan hanya Bekasi ya, di Indonesia secara keseluruhan. Jangan sampai orang berpikiran bahwa yang terjadi di Timur Tengah, Israel dengan Palestina, itu adalah konflik antar agama. Salah besar. Itu bukan konflik agama. Dan itu harus dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, sekali lagi Indonesia, bukan hanya masyarakat Bekasi. Ketika kita bicara bahwa kita harus membantu, mendukung, saya setuju. Presiden aja membantu, menteri saja membantu, Panglima TNI Kasat pun membantu, apalagi Dandim. Kita bantu, kita cari bantuan kemanusiaan, kita kumpulkan, kita berikan melalui saluran yang tepat supaya sampai. Karena secara kemanusiaan kita harus punya rasa empati. Apa yang terjadi namanya di daerah perang, di daerah konflik itu tidak akan pernah indah, tidak akan pernah enak. Mereka tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada makanan, tidak ada obat-obatan. Ya, sudah berjalan 1 bulan konflik ini. Bekasi kemarin aja masalah air 3 hari karena airnya tercemar kotor sudah bingung. Apalagi wilayah yang sedang kekurangan itu 4 semua itu, kebutuhan pokok manusia. Bisa kebayang orang di daerah konflik seperti itu. Rasa was-was tiba-tiba ada bom, ada ledakan, ada bunyi tembakan. Tentara aja langsung kewaspadaannya langsung naik. Apalagi masyarakat sivil, wah pasti takut, pasti sembunyi, pasti ini. Saya pernah di Lebanon tahun 2008, ketika ada permasalahan, ketika ada bom, ketika ada roket yang mungkin diluncurkan, itu prosedur tetapnya adalah masuk ke bunker dulu, mengamankan dulu. Jangan sampai kita menjadi korban sia-sia. Nah, itu yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia. Jangan menganggap konflik di luar itu jangan sampai dibawa ke sini. Konflik di luar itu bukan konflik agama. Yang kedua, jangan sampai pemahaman yang salah karena diberitakan, karena diinikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjadi hoax, menjadi sesuatu yang bisa dibilang mempengaruhi cara berpikir masyarakat Indonesia, khususnya Kota Bekasi. Akhirnya menimbulkan konflik, entah itu konflik agama, sara, suku, ya, agama, ras. Jangan sampai. Kita tidak ingin bangsa kita yang merdeka ini akhirnya harus bingung, tidak tentram. Karena apa? Karena terjadi konflik antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Padahal itu kalau kejadian di luar, ngapain harus kita bawa ke dalam sini? Itu jangan sampai. Ya, makanya harus kita jaga. Cara menjaganya ya komunikasi melalui pemberitaan, melalui media sosial. Saya yakin masyarakat sekarang semakin cerdas. Menjelang pemilu ini masyarakat tidak akan mudah percaya hal-hal yang sifatnya ambigu, hoax, apalagi yang sifatnya populis, hanya untuk mencari ketenaran sementara oleh orang-orang yang tidak dapat bertanggung jawab. Nanti kalau sudah pecah bingung sendiri. Ya, nah disitulah peran kita selaku aparatur pemerintahan, aparatur negara untuk menjaganya supaya situasi kondusif,
supaya situasi aman, nyaman, supaya masyarakat bisa melaksanakan pesta demokrasi ini dengan aman. Silakan berbeda pendapat kaitannya dengan siapa yang dipilih sebagai pemimpin, siapa yang dipilih sebagai calon legislatif untuk menyuarakan kelompoknya, untuk menyuarakan sukunya, silakan. Tetapi jangan sampai menjadi perpecahan, ya. Itu yang selalu saya, jajaran saya, dan Ramil, Babinsa upayakan untuk menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kota Bekasi. Itu, Mas, kurang gitu lebih. ya, kurang lebih gitu ya Pak ya. Ya, Oke, Bapak Riko, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mungkin kita bisa berbincang lagi ya. terima kasih Mas Otwa sudah hadir di Kodim 0507 Bekasi. Kapan-kapan datang lagi ya. Ya, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.